Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang tercinta, anakku yang cantik dan ganteng? Bapak ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Mungkin anakku sekarang di rumah lagi bete, lagi rindu ingin kembali bersekolah, tapi Bapak harapkan anakku sabar karena kita sedang diuji, ada yang namanya corona. Corona ini tidak tampak anak-anakku sekalian, tetapi dapat memberikan kita bahaya, maka pemerintah mengajak kita bersabar untuk melawan. Caranya melawan adalah dengan cara diam di rumah, belajar di rumah. Jadi kita berharap semoga corona ini cepat berlalu di Indonesia, sehingga kita dapat kembali bersekolah seperti biasa. Anakku sekalian, Bapak perkenalkan, nama saya Pak Muhlis. Bapak akan selama 1 tahun ini akan mengajarkan namanya ilmu pengetahuan alam. Di SD mungkin anakku sekalian sudah pernah belajar IPA. IPA itu adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang alam sekitar, baik benda mati maupun makhluk hidup. Jadi segala sesuatu tentang alam sekitar dipelajari oleh IPA. Contoh benda mati adalah misalkan peristiwa hujan, kemudian terjadinya pelangi, mengapa kemudian ada berbagai macam batuan, itu dipelajari oleh IPA. Kemudian untuk makhluk hidup, anakku sekalian pasti sering menjumpai berbagai makhluk hidup seperti di gambar ini. Ada gambar burung, mengapa dia bisa terbang, apakah dia bertelur atau beranak, itu dipelajari oleh ilmu pengetahuan alam. Oke anakku sekalian, di kelas 7 nanti kita akan belajar beberapa tema. Ya, ini adalah temanya. Tema pertama atau bab 1 yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi kita akan belajar mengamati benda-benda di sekitar kita. Jadi kalau anakku sekalian mengamati adalah benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian kita akan belajar mengukur apa-apa saja mengukur. Misalkan kita mengukur berapa tinggi anakku sekalian, berapa panjang buku, lebar buku, dan sebagainya. Kemudian di bab 2 ada namanya klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Kan anakku sekalian pasti ada yang tahu bahwa ada hewan yang bertelur, ada hewan yang beranak, ada tumbuhan yang ditanam dengan akarnya, ada yang ditanam dengan batangnya seperti ubi kayu. Di bab 3 kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Misalkan ada namanya di SD dulu kita belajar namanya zat, udara, kemudian ada namanya air, ada namanya campuran. Misalkan kita membuat teh, itu kan campuran, mencampur antara air dengan teh dan gula. Kemudian di bab 4 kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Bab 5 belajar tentang kalor, dan bab 6 belajar tentang energi. Kita langsung di bab 1 sekalian tentang objek IPA dan pengamatannya. Mungkin anakku sekalian di rumah kita akan mengamati, contoh paling kecil adalah kita mengamati orang-orang yang ada di rumah. Misalkan kita mengamati ayah kita, mengamati ibu kita, mengamati saudara kita. Apakah mereka sama? Apakah ciri-ciri mereka sama? Ciri matanya bagaimana bentuk tubuhnya? Jadi jawabannya mungkin tidak. Meskipun kita bersaudara, meskipun dia ayah atau ibu kita, tetapi tetap memiliki ciri-ciri yang berbeda. Inilah kita di sini, tugas kita adalah mengamati. Jadi tugas pertama kita adalah, anakku sekalian akan mencoba mengamati saudara. Kita ambil saja 3, ayah, ibu, dan 1 saudara. Kemudian anakku sekalian mengamati
Tugas keduanya adalah mencatat. Kemudian kita catat di kertas, misalkan ayah, ciri-cirinya bagaimana bentuk rambutnya, apakah rambutnya lurus, kulitnya bagaimana, apakah kulitnya putih atau sawo matang atau gelap. Demikian halnya dengan ibu dan saudara. Jadi itu tugas pertama anakku sekalian adalah melakukan pengamatan. Jadi di IPA kita adalah mengamati, mengobservasi namanya. Nah. Kita mengobservasi. Jadi nanti anakku sekalian menuliskan di buku catatan. Jadi buku catatannya dituliskan. Yang pertama ciri ayah bagaimana, kemudian ciri ibu, hidungnya juga bisa diamati apakah hidungnya mancung atau pesek, kemudian alisnya apa tebal, ini yang tebal alisnya. Ada juga alisnya yang agak tipis. Jadi tuliskan, itu namanya mengamati atau mengobservasi benda sekitar. Kemudian kita masuk di penyelidikan IPA. Setelah kita mengamati, kita pasti menyelidiki mengapa bisa begitu. Jadi namanya menyelidiki. Jadi kalau IPA itu setelah mengamati, langkah kedua adalah menyelidiki. Ini ada beberapa percobaan, tapi ini kita tidak usah menyelidikinya. Agak susah. Saya jelaskan dulu bagaimana penyelidikan secara ilmiah. Ilmiah adalah dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara benar sesuai prosedur. Jadi dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya seperti hoax, tidak hanya seperti gosip bahwa misalkan Pak ada tetangga saya sakit gara-gara kena santet atau dipatah bayi, itu tidak ilmiah. Nah, itu tidak ilmiah karena tidak melakukan serangkaian observasi atau penyelidikan. Pengamatan bisa menggunakan panca indera termasuk pengukuran. Jadi kita menggunakan berbagai panca indera, yaitu menggunakan panca indera mata. Kita mengamati berapa panjangnya, berapa tinggi pohon. Jadi kita mengamati, kita mengumpulkan data dan data itu kita catat. Yang kedua adalah membuat inferensi. Jadi langkah pertama adalah pengamatan, ingat catat pengamatan. Yang kedua adalah membuat inferensi. Inferensi maksudnya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi kita menjelaskan bahwa ternyata tinggi pohon itu lebih tinggi dari tinggi manusia. Kita mencatat kalau tinggi pohon sekian, kalau tinggi manusia hanya 1,5 meter. Itu namanya membuat inferensi. Penjelasan ini adalah untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara yang kita amati dan membuat perkiraan. Kemudian langkah ketiga adalah mengkomunikasikan. Segala hal yang telah kita catat, kita harus komunikasikan dalam bentuk tulisan. Jadi kita catat dalam bentuk buku. Dan misalkan kita nanti akan mengamati, kita tuliskan dan setelah itu hasil penyelidikannya kita sampaikan kepada teman-teman atau di depan kelas atau melalui WA group bahwa hasil pengamatan saya adalah seperti ini. Bisa juga pengamatan ini kita foto supaya meyakinkan orang lain bahwa kita memang melakukan sebuah pengamatan. Jadi pada saat kita misalkan mengukur berapa panjang meja, bisa minta bantuan kepada saudara kita atau ibu kita untuk memfoto untuk melihat apa betul-betul kita melaksanakan, kan karena kita kan lagi belajar sama-sama di rumah. Beda kalau kita belajar di sekolah. Kemudian anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah ini banyak sekali objek-objek yang bisa diamati. Ini anakku sekalian ada materinya di buku yang telah Bapak kirim di WA group, bisa dibuka. Bapak hanya menjelaskan hal-hal yang penting. Kemudian di langkah kedua adalah pengukuran. Pengukuran adalah bagian dari sebuah pengamatan, jadi tidak akan ada gunanya jika kita hanya mengamati tapi tidak mengukur berapa jumlahnya, berapa tingginya, dan sebagainya. Jadi pengamatan ini. Pengukuran yang pertama, kita bisa menggunakan, ini anakku sekalian, kita bisa menggunakan jengkal kita. Jadi kita bisa mengukur berapa jengkal panjang meja. Misalkan di rumah kita ada meja makan, kita ukur pakai jengkal. Jadi kita mengukur pakai jengkal.
Berikutnya adalah tetapi pengukuran pakai jengkal ini beda-beda. Misalkan bapak kita mengukur pakai jengkalnya, bisa kita coba di rumah. Misalkan kita dulu mengukur berapa jengkal panjang meja tamu, misalkan kita dapatkan 10 jengkal. Kalau bapak kita mengukur pakai jengkal, belum tentu 10 jengkal. Bisa karena jengkal bapak kita kan besar. Karena berarti jengkal ini berbeda-beda tergantung kepada yang mengukur. Inilah yang namanya pengukuran tidak baku. Tidak baku maksudnya tidak berubah-ubah nilainya. Jadi jengkal termasuk pengukuran yang tidak baku karena akan berbeda. Beda kalau kita menggunakan mistar. Kalau menggunakan mistar, siapapun yang memakai mistar tetap hasilnya sama. Mau bapak kita, mau adik kita, mau kita sendiri, tetap hasilnya sama. Ini namanya pengukuran baku, pengukuran yang standar atau tidak berubah-ubah nilainya. Jadi saya ulang, kalau pengukuran tidak baku artinya adalah pengukuran yang mempunyai nilai yang berubah-ubah. Itu namanya pengukuran tidak baku. Contohnya adalah menggunakan jengkal. Kemudian pengukuran baku maksudnya adalah pengukuran yang tetap nilainya sesuai standar. Itu adalah contohnya adalah menggunakan mistar. Ini kita akan jelaskan sebentar. Kemudian anakku sekalian, saya memperkenalkan namanya jadi segala sesuatu yang bisa kita ukur. Saya ulang, segala sesuatu yang bisa kita ukur dan mempunyai nilai, inilah yang namanya besaran. Jadi kalau Bapak tanyakan apa itu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai. Misalkan Bapak memegang sebuah HP. HP ini adalah punya besaran karena bisa diukur. Apa yang bisa diukur adalah panjang HP, lebar HP, dan berapa timbangannya, massanya. Ini namanya mempunyai besaran. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai. Kemudian untuk mengukurnya, jadi mengukur itu apa? Mengukur adalah membandingkan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenisnya. Misalkan kita membandingkan antara HP ini dengan pulpen. Kita ukur yang mana yang lebih panjang antara HP dengan HP. Jadi kita mengukur. Ini namanya pengukuran, membandingkan. Jadi ini pulpen ini bisa kita ganti dengan mistar. Mistar ini kita pakai untuk mengukur berapa. Ini namanya kegiatan pengukuran. Membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenisnya. Tidak boleh membandingkan dengan tidak sejenisnya. Misalkan kita mengukur panjangnya HP dengan menggunakan jam tangan. Itu tidak boleh. Karena tidak sama jenisnya. Jadi berikutnya adalah Bapak akan menjelaskan tentang satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah segala sesuatu untuk menjelaskan berapa besar besaran itu. Misalkan tadi saya menggunakan HP, kita mengukur, oh ternyata panjang HP adalah 10. 10 kan belum jelas. 10 apa? Apakah 10 jam, 10 menit, 10 meter, atau 10 senti? Senti, jam, detik itu adalah satuan. Jadi satuan itu memperjelas. Misalkan saya tanya kepada teman, misalkan kita berkenalan dengan seorang teman, kita bertanya, di mana rumah tak? Berapa jauh dari sini? Teman kita mengatakan 5. 5 kan belum jelas. 5 apa ini? Apakah 5 kilometer atau hanya 5 meter dari rumah kita, berarti kita tetangga. Jadi satuan itu menjelaskan, kita harus memberikan di situ namanya kilometer atau meter. Kilometer dan meter itu adalah namanya satuan. Nah, kita lanjut. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa kalau kita menggunakan jengkal, maka akan berbeda-beda. Misalkan di contoh di buku ini, panjang meja 6 jengkal dan dilakukan oleh Adrian. Kemudian panjang meja 7 jengkal, itu kan berbeda-beda. Nah. Termasuk kalau kita menggunakan kedua lengan kita, itu berbeda-beda. Kalau kita menggunakan panjang tangan kita, misalkan ini teman, ini berbeda. Jadi ini namanya tidak baku.
Jadi kita membutuhkan sebuah satuan baku atau satuan atau alat ukur yang bisa digunakan di mana saja. Kalau tadi tidak baku, ini tidak baku, tidak bisa dipakai di mana saja, tidak bisa karena berbeda-beda. Jadi kita butuh sebuah satuan baru, satuan yang baku yang bisa digunakan di berbagai tempat dan nilainya tidak berubah. Ini saya berikan sebuah contoh cara pengukuran. Kita akan mendeteksi apa-apa yang bisa diukur. Ini gambar apa ini? Ini adalah gambar jeruk. Mungkin terlintas di pikiran kita kalau jeruk itu adalah warnanya kuning, kemudian rasanya manis atau kecut. Kemudian kita akan menuliskan contohnya ini. Saya berikan contoh. Ini jeruk ini kita akan masukkan ke dalam tabel ini. Jadi kita nanti akan membuat tabel. Jeruknya bisa diganti dengan sesuai dengan apa yang ada di rumah. Kalau tidak ada jeruk, tidak usah pakai jeruk. Bisa menggunakan pisang, bisa menggunakan benda-benda lain seperti buku dan sebagainya. Jeruk ini, benda yang bisa diamati dari jeruk, kira-kira apa, besaran yang dapat diukur apa, kemudian besaran yang tidak dapat diukur apa. Contohnya, saya berikan, kalau jeruk ini bisa diukur adalah timbangannya atau masanya. Misalkan kalau kita kan beli jeruk, jadi kita tulis ini adalah benda diamati adalah jeruk, besaran yang diamati adalah masanya. Yang tidak dapat diukur apa kira-kira? Warnanya. Warna kan tidak bisa diukur. Belum ada nama alat ukur warna. Atau rasanya. Belum ada nama alat ukur untuk ukur rasanya. Belum ada alat. Kita masukkan jeruk langsung tertulis rasanya kecut, rasanya masam, tidak bisa. Kita hanya menggunakan media lidah. Tapi lidah ini bukan alat ukur karena tidak ada nilainya, tidak ada mengatakan bahwa kecutnya itu 7, kecutnya itu 8, manisnya itu adalah 9, tidak ada. Jadi kecut itu atau rasa jeruk itu tidak dapat diukur, jadi dimasukkan di sini. Tidak dapat diukur adalah warna, rasa dan sebagainya. Ini adalah sebuah contoh. Kita nanti mencari media lain dan kita membuat tabel seperti ini. Tabelnya ada di halaman 10. Halaman 10. Kemudian yang terakhir ini adalah mistar. Ini adalah satuan baku. Ini mungkin anakku sekalian sering lihat. Mistar. Ini adalah satuan baku, bisa digunakan oleh siapa saja dan nilainya tidak berubah. Jadi yang bisa diukur banyak sekali. Jadi kita nanti akan mengukur pakai mistar di rumah. Contohnya yang tadi ini. Jadi kita bisa menggunakan, misalkan kita tuliskan di sini adalah buku, panjang buku berapa. Yang buku yang tidak bisa diukur adalah contohnya apa? Warnanya. Warna kan tidak bisa diukur, warna hitam 8, warna hitam 7, tidak ada. Jadi besaran yang tidak dapat diukur. Mistar. Jadi kita bisa menggunakan mistar. Kemudian ini adalah contoh, bisa tidak anakku sekalian membuat kelompok dengan, atau kalau tidak bisa kelompok, bisa perorangan. Kita nanti akan berjalan-jalan ke pasar atau ke toko terdekat. Di pasar ini kita akan melihat alat-alat ukur apa saja yang bukan, kalau misalkan tidak di pasar, di rumah. Jadi tidak usah anakku sekalian memaksakan diri. Bapak hanya mau lihat, kita mengamati, atau misalkan anakku sekalian sempat ke pasar atau sempat ke swalayan, ke Alfamart, kemudian dicatat kira-kira alat ukur apa yang bisa digunakan dan satuannya apa. Apakah satuannya, misalkan kalau kita membeli beras, itu pakai satuan apa? Oh, dia pakai satuan liter. Kalau kita membeli seperti gambar ini lombok, kita timbang, itu satuannya gram atau kilogram. Itu contohnya. Tapi tidak usah. Jadi kita mengamati, bisa juga mengamati di sekitar rumah kita atau di rumah kita sendiri. Jadi tugas kita yang pertama adalah apa tadi yang pertama? Yang pertama ada 3 tugas anakku sekalian. Saya ulangi. Yang pertama adalah kita mengamati anggota keluarga.
Jadi kita mengamati anggota keluarga, ayah, ibu, dan saudara. Tuliskan ciri-cirinya di kertas. Tugas kedua kita adalah tabel ini yang tadi. Kita mengambil sebuah benda, kemudian kita menuliskan apa yang bisa diukur, apa saja, tulis semua apa yang bisa diukur, panjangnya, lebarnya, tingginya, masanya. Kemudian benda-benda apa saja yang tidak dapat diukur. Apanya, misalkan di jeruk ini yang tidak bisa diukur adalah warnanya dan sebagainya, kan tidak bisa diukur, dituliskan sebanyak-banyaknya. Tugas ketiga kita adalah kita mengamati di rumah kita atau di pasar atau di mana saja, kemudian kita menuliskan dalam bentuk tabel. Tabelnya itu hanya berisi, atau jangan usah tabel, dituliskan saja benda apa yang atau alat apa yang ada di pasar itu dan apa yang bisa diukur sebanyak-banyaknya, misalkan masa ini dan sebagainya. Demikianlah anakku sekalian penjelasan Bapak di pertemuan pertama. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis besaran pokok dan besaran turunan dan lainnya. Kalau ada pertanyaan anakku sekalian dapat diajukan di kolom chat. Jadi siapa saja yang jadi Bapak akan menilai, bukan hanya yang menjawab, bukan hanya tugas, tapi yang rajin bertanya Bapak akan catat namanya, karena itu adalah nilai pengamatan, nilai keaktifan. Jadi ada 3 nilai. Yang pertama adalah siapa yang aktif bertanya, kemudian siapa yang aktif menjawab, dan siapa yang bagus tugasnya. Ingat, ada 3 tugas yang akan kita kerjakan. Dan batas pengumpulannya bisa sampai minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Jadi banyak-banyak aku belajar, tetap menjaga kondisi tubuh, banyak berolahraga meskipun di rumah. Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Setelah pulang di rumah jangan lupa membersihkan diri, cuci tangan, kalau perlu mandi, karena kita tidak tahu di luar itu siapa-siapa saja yang bisa membawa virus corona. Jadi kita menjaga kesehatan, tetap sabar di rumah, belajar yang rajin beribadah, rajin berdoa. Semoga kita berdoa, semoga virus ini cepat berlalu dan kita dapat belajar seperti biasa, karena saya yakin anakku sekalian sudah mulai bosan di rumah, ingin kembali belajar, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan teman-temannya yang lain. Demikianlah saya Pak Muhlis mengucapkan selamat belajar. Semoga anak-anakku sekalian yang cantik dan ganteng sehat selalu, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, dan nanti kita bertemu insya Allah di SMP Negeri 2 Galesong Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.